Hey guys, balik lagi sama gua di sini channel Anxiety. Udah lama banget gua nggak bikin konten, baru sempet sekarang nih gua bikin. Tapi hari ini gua nggak mau, hari ini gua nggak bawa materi apa-apa. Gua cuma mau share pengalaman gua dulu. Fase-fase akhir gua pada saat gue udah mulai ngerubah pola hidup, pola perilaku, segala macam sampai akhirnya sembuh. Ini termasuk tahun paling berat, bisa dibilang paling berat buat gue. Jadi semuanya tuh dimulai dari tahun 2016 akhir. Itu nyokap gue divonis cancer sama dokter. Ceritanya juga dulu waktu itu kebetulan gue lagi sama teman gue, nyokap gue pergi ke dokter karena dia ada benjolan di sini di bagian getah bening. Itu divonis sama dokter, ini kemungkinan CA atau bahasa kedokterannya tuh CA atau cancer. Nah di situ gue juga shock, dan di tahun itu pun gue juga lagi ada masalah keluarga sama istri juga. Jadi gue lagi menjalani proses cerai. Waktu itu gue jalanin proses cerai, jadi banyak banget masalah yang menimpa gue pada saat itu. Sampai tahun di 2017. Nah itu gue bawa nyokap akhirnya ke dokter yang khusus nanganin cancer, dan nyokap harus dibiopsi. Akhirnya dibiopsi, dioperasi, diambil. Tapi awalnya itu dokter bilang itu bukan cancer, dan gue sempet seneng sih, maksudnya kalau itu bukan cancer. Tapi dokter mau angkat benjolan yang di sini. Tapi pada saat proses operasinya berjalan lancar. Tapi dokter bilang benjolan itu nggak bisa diangkat semua ternyata. Akhirnya dokter, karena udah dibuka, dokter bilang diambil sampel aja deh, diambil sampel. Jadi setelah diambil sampelnya itu, dokter bilang sampel ini akan dipakai untuk biopsi. Jadi untuk diketahuin lebih jelasnya itu benjolan tumor yang ada di getah bening, kelenjar getah beningnya ini cancer atau bukan. Akhirnya dibiopsi dan hasilnya keluar. Waktu itu dokter ceritanya itu ngasih taunya itu ke gue sama ke bokap. Nah ternyata benar apa yang dokter sebelumnya itu prediksi, kalau itu cancer. Jadi nyokap gue itu divonis cancer nasofaring, jadi di pangkal hidung sini. Nyokap gue ada cancer. Ya sempat menimbul perdebatan lah, kenapa benjolannya di sini padahal kansernya di sini. Jadi dokternya udah jelasin segala macam, dan nyokap gue itu harus menjalani yang namanya kemoterapi sama radiologi. Dan perjalanannya itu juga lika-liku ya, maksudnya by the way gue ini anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi waktu pas saat dokter ngejelasin kalau nyokap gue itu cancer, nyokap gue ini belum tahu posisinya itu kalau dia itu cancer, dan dia masih dirawat inap di rumah sakit. Cepat atau lambat gue yang harus ngasih tahu, tapi gue nggak tahu cara nyampeinnya. Pada saat itu gue benar-benar down banget. Gue udah ada anxiety, ditambah lagi gue depresi karena masalah itu. Jadi campur aduk lah pada saat itu. Jadi akhirnya gue cuma bisa ngomong ke nyokap gue, yang pada saat itu juga sering banget nyokap gue nanya, itu hasilnya apa ya Fer? Nanyain mulu ke gue, itu nanyain mulu. Yang pada saat itu gue pikirin cuma kalau gue kasih tahu, gue takutnya dia stres, takutnya down, dan jadi memperparah si kansernya.
Tapi akhirnya gue bilangin, ada sedikit maksudnya gue ada sedikit ngebohongin nyokap juga sih saat itu. Gue bilang sama nyokap kalau anggap aja ini cancer, kalau misalnya memang cancer pun ya udah kita jalanin sama-sama, sembuhnya juga kita pasti bantu, kita support, kita bantu doa, kita support secara mentalnya juga untuk biar dia nggak down. Dan surprisingly nyokap gue nggak down sama sekali, dan dia hanya bereaksi, oh ternyata cancer, jadi mesti gimana. Kalau misalnya setelah dia tahu ternyata cancer, dan dia langsung memikirkan harus gimana jadinya tanpa sedikit pun ada panik. Di situ gue mulai jelasin kalau dia harus jalanin kemoterapi selama 11 kali dan sinar radiologi itu selama 32 kali kalau nggak salah ingat. Jadi sinarnya itu tiap hari, Senin sampai Minggu full setiap hari itu selama 32 kali. Kemonya itu seminggu sekali setiap hari Sabtu. Nah, singkat cerita, gue yang menemani perjalanan pengobatannya nyokap. Jadi gue sama bokap gue anterin tiap hari ke, khususnya yang sinar radiologi ya. Di sinar radiologi itu gue banyak banget ketemu orang yang menderita cancer. Dan di sana itu sih gue jadi melek, maksudnya gue jadi tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. Ternyata banyak tuh orang-orang yang nggak seberuntung gue atau kalian gitu ya, yang mereka harus menerima kenyataan dia divonis cancer, tapi reaksinya mereka itu lebih happy dari gue yang nggak punya masalah seperti mereka gitu, yang nggak memikul masalah seperti mereka. Mereka harus berjuang melawan kansernya dia. Itu mereka happy, penuh canda tawa di sana, ketawa ketiwi. Gue juga nggak habis pikir sih sebenarnya apa yang ada di benak sama di kepala mereka itu. Dia udah divonis kanker tapi masih bisa happy. Di sana itu tuh banyak yang menderita kansernya itu dari kanker payudara, nasofaring, paru-paru, macam-macam kanker hati, itu banyak banget. Dan pasien-pasiennya itu dari berbagai jenis kalangan ya. Jadi ada yang pakai BPJS, ada yang jalur pribadi juga. Dan gue ngeliat itu benar-benar mereka semangat banget sih menjalani proses penyembuhan itu. Mereka semangat banget. Dan proses sinar itu ada efek samping ya guys. Jadi kalau kelamaan di sinar itu nanti pas proses penyembuhannya itu kulit kita tuh jadi hitam. Jadi yang disinar, sering disinar itu nanti jadi hitam. Terus lidah kita nggak ada rasa, nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa rasain sama sekali rasa. Penciuman juga nggak ada, itu kayak sarafnya mati semua. Dan itu nanti berlangsungnya kata dokter sih kalau nggak salah itu sekitar 4-5 bulan. Gue pernah ngomong sama salah satu pasien di sana, ngobrol gitu sambil nunggu nyokap gue dipanggil untuk disinar. Dia pembayaran itu lewat jalur BPJS. Dia itu disinarnya itu sekitar jam 4 sore atau jam 3 ya. Tapi dia datang di sana itu dari jam 7 pagi loh guys. Padahal dia juga kerja. Jadi dia datang untuk daftar, habis itu dia pulang kerja. Nanti karena pasien BPJS ini kan banyak ya, rame banget. Jadi nanti dia dapat nomor dan dapat jam untuk datang di sinar. Setelah itu dia balik lagi untuk melakukan aktivitasnya dia, kerja
ada yang jualan, ada yang dagang di macam-macam. Jadi gue di situ melihat semangatnya mereka sih. Ini bukan membandingkan kondisi kita sama kondisi mereka ya, karena terkadang ada orang yang merasa bersyukur karena membandingkan dirinya dia dengan orang yang kurang beruntung dari kita. Itu sebenarnya nggak oke sih. Tapi dari sini banyak pembelajaran. Oke, gue lanjutin cerita gue. Jadi sampai pernah gue ada satu saat, karena gue setiap hari di situ, nggak setiap hari sih, ada bolong-bolongnya juga. Kadang nyokap itu cuma sama bokap, nggak setiap saat hari juga gue bisa selalu nemenin, karena berangkat itu dari jam 4:30 pagi. Jadi kita berangkat dari rumah terus 4:30 pagi ke rumah sakit di daerah di TBC Matupang sana. Itu nanti kita ambil nomor. Nyokap baru di Sinar itu biasanya sekitar jam 10-an, jam 10, jam setengah 10. Jadi karena gue sering ke sana, itu gue hafal, orang-orang di sana itu hafal. Nah, sampai gue ketemu suatu hari, entah kenapa hari itu gue anxiety gue kambuh. Jadi gue ngerasa badan gue nggak enak dan gue merasa insecure di situ. Mungkin karena terlalu fokus mikirin nyokap, sampai akhirnya nyokap dipanggil untuk di Sinar. Pada saat nyokap dipanggil di Sinar, entah kenapa pada saat itu gue langsung pengen berdoa. Gue berdoa pada saat itu, gue mohon berikan kekuatan buat nyokap segala macam. Gue doa. Setelah gue selesai berdoa, tiba-tiba ada satu bapak-bapak itu nepak ini gue, dan gue lihat orang itu nggak pernah ada di situ. Jadi itu muka baru yang pernah baru gue lihat di situ. Itu orang nggak pernah ada sebelumnya, itu nggak pernah ada. Pada saat itu gue mikirnya mungkin ini kerabatnya pasien yang ada di sini atau apa. Dia cuma bilang sama gue, kamu berdoa untuk kamu, jangan untuk mama kamu. Habis itu dia tinggal. Gue cuma bilang, iya om, om juga sehat-sehat. Habis itu dia pergi. Gue nggak pada saat itu gue nggak mikirin apa yang dia omongin. Setelah itu gue perjalanan pulang, baru tuh di kepala gue memikirkan perkataannya dia. Dan itu gue pikirin terus sampai akhirnya tuh gue bisa nemuin apa maksud dari perkataan dia. Dari sepanjang gue menemani nyokap selama proses Sinar sampai dia akhirnya ininya udah hilang, benjolannya juga udah hilang, dan dokter bilang itu bersih, udah nggak ada kansernya lagi. Dites di PET CT scan segala apa, di MRI itu udah nggak ada kansernya lagi. Nyokap cuma tinggal menjalani proses pengobatan rutin di rumah, makanan dijaga segala macam. Itu gue mulai ngerubah perilaku gue, pola hidup gue, pola istirahat, pola makan, itu semua gue rubah. Jadi di situ gue ke-triggernya ke arah positif ya. Ke-triggernya itu gue ngerasa gue harus bisa seperti mereka gitu. Gue mengidolakan orang-orang yang di sana gitu, mengidolakan orang-orang di sana. Dari semangatnya, dari semangat juangnya dia untuk sembuh, itu kepake di diri gue. Jadi gue banyak cerita juga apa yang dia lakuin sehari-hari. Ini berbeda-beda orang ya. Mereka yang udah makannya rutin, terus pola istirahatnya cukup, itu semua gue jalanin. Jadi semangat gue tuh timbul karena ngelihat orang-orang itu gitu. Dan gue mulai ngerubah pola mindset gue. Gue jadi juga lebih
beribadahnya juga lebih lebih kencang lah istilahnya. Jadi sampai akhirnya gue bikin vlog ini juga itu karena mereka, karena sepanjang perjalanan itu dengan proses ibadah gue pernah nemuin ayat juga, gue lupa ayatnya, yang bunyinya itu kasihilah sesamamu bla bla bla. Jadi gue ngerasa gue pengen nge-share pengalaman gue lewat YouTube ini. Jadi di YouTube ini gue nggak pernah mau nyari apa-apa sih, cuma pengen ngebantu aja niatnya. Nah itu semangat gue timbul di situ sampai akhirnya gue bisa memahami apa yang bapak tadi itu ngomong. Jadi sebenarnya kita nih orang anxiety yang masih berjuang, kita tuh sering banyak mikirin hal-hal yang di luar dari diri kita. Jadi bapak itu ngomong ke gue, kamu berdoa untuk diri kamu, jangan untuk mama kamu. Setelah dipikir-pikir tuh benar ternyata. Kalau pada saat itu gue terlalu fokus sama mama gue dan guanya sakit, guanya nggak bisa nemenin dia nih berobat. Jadi poinnya si bapak-bapak itu, lu beresin dulu apa yang ada dalam diri lo, segala permasalahan. Ya dulu gue juga begitu dengan masalah perceraian gue juga, gue kan sempet mikirin gimana nanti anak-anak gue kehilangan sosok ibunya, terus gimana gue menjalani kehidupan gue, nanti gue ngurusin anak-anak, apa yang mesti gue lakuin, banyak deh. Jadi pemikiran-pemikiran itu tuh yang bikin kita jadi kerasa kita tuh jadi stres, kita jadi nggak punya kekuatan buat ngejalanin itu. Itu yang gue tangkap dari bapak itu, dan seiring berjalan waktu juga kan gue menjalani pola kehidupan yang baru tuh. Gue merubah kebiasaan gue yang tadinya gue suka begadang, tidur malam, makan sembarangan, pola berpikir juga macam-macam, itu gue rubah. Ya tentunya dibantu juga dari diri gue mendekatkan sama yang di atas ya. Maksudnya gue rajin beribadah, rajin baca kitab suci, berkumpul sama orang-orang yang mendalami hal itu juga. Gue belajar meditasi juga. Jadi perubahan yang ada di diri gue, di kehidupan gue yang sebelumnya itu tuh muternya jauh banget. Sampai puncaknya itu gue di tahun 2019, dan 2019 itu gue benar-benar udah bebas banget dari anxiety. Jadi gue udah nggak ngerasain yang namanya cemas. Jadi gue semuanya udah gue serahin aja sama yang di atas. Gue berserah, gue pasrah. Gue nggak pernah takut lagi, mau takut mati kayak mau apa, gue udah nggak pusing. Gue ada gejala psikosomatis apa kayak itu gue udah nggak pikirin. Jadi gue ada ngerasa badan gak enak, ya udah gue ke dokter. Jadi gue nggak usah mikir aneh-aneh, oh ini kenapa ya, ini gue begini enggak, gue udah nggak begitu. Jadi, ini perjalanan gue yang sebenarnya banyak poin yang bisa kita ambil gitu. Bukan berarti kalian harus mengalami seperti yang gue alamin. Cuma gue berbagi cerita di sini, pengen menyampaikan kalau sebenarnya kita manusia itu dikasih masalah itu karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjain buat kita, dan Tuhan juga minta kita untuk mengerjakan buat Dia. Jadi apa yang bisa kita lakuin buat Tuhan. Jadi saat itu gue merasa Tuhan udah banyak bantu buat gue. Dia nyembuhin segala permasalahan gue. Sampai sekarang anak-anak gue juga bisa ada prestasi di sekolah, meskipun nggak paling terbaik, tapi ya good lah. Terus nyokap gue juga so far udah membaik.
sekarang udah mau masuk tahun ke-5, setelah pasca kemo itu. Jadi sebenarnya Tuhan udah ngelakuin pekerjaannya buat kita, tinggal kita aja ngelakuin bagian kita tuh udah apa belum gitu. Dari semangat kita mau jalanin segala masalah kita, solusinya gimana kita jalani. Jadi kita juga harus ada usahanya. Jadi gua harap teman-teman juga bisa semangat ngejalanin proses di 4P itu. Jadi rubah pola perilaku, pola pikir, pola istirahat, pola makan, segala macam itu dirubah. Jalaninnya semangat, terus jadiin itu sebagai apa ya, bukan suatu paksaan, tapi lebih ke habit, dan teman-teman enjoy di situ menjalani dan bangga sama apa yang teman-teman jalani. Jadi itu proses dan pasti ada hasilnya. Itu pasti ada hasilnya. Jadi tetap semangat, stay positif, jangan lupa bikin orang sekitar kita senyum. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Bantu teman-teman yang di luar sana juga yang butuh bantuan. Kalau teman-teman yang udah sembuh, udah membaik, ada salahnya di share pengalamannya juga, biar kita semakin bisa membantu motivasi mereka biar semangat terus ngejalanin pola 4P. Itu gue pola 4P 2 tahun, jadi tetap semangat. Oke, gitu dulu ya, bye.